Ibu pernah menyampaikan nggak paparan di Mabes Polri misalnya, menyampaikan pada Kapolri? Iya, saya mengerti kalau yang soal kerjasamanya, Biar kalau informal sih ada, informal cepat, ada. Tapi karena ini masalah kerugian negara. Negara rugi banget, tanahnya diambil korporasi, dinikmati hasilnya, bayar pajak tidak, apapun tidak. Masa ada beberapa orang di negeri ini kaya raya dengan waktu cepat, sedangkan yang lain miskinnya sangat cepat. Kalau saya sih memberikan saran agar ini menjadi perhatian publik yang kuat, Kementerian Lingkungan Hidup umumkan. Ada duit negara yang hari ini dinikmati oleh hanya beberapa korporasi, mengambil tanah negara, menggunakan menanam kebun sawit secara ilegal. Kalau tidak begitu, tidak akan pernah menjadi perhatian publik. Gitu loh. Terima kasih. Yang pertama adalah bagaimana kelanjutan dari yang ada di Kerawang, yang ada 2 izin yang berbeda. Yang satu Dirjen Penegakan Hukum melakukan penutupan, penindakan, yang satu planologi memberikan izin. Terus kemudian yang kedua, bagaimana tindak lanjut hasil kunjungan Komisi 4 DPR RI ke Begawan Solo. Yang ada perusahaan yang memakai FIFA kemudian membuangnya ke Bengawan Solo melalui saluran sungai kecil-kecil yang mengganggu petani, menimbulkan bau bagi masyarakat. Nah kemudian yang berikutnya adalah saya ingat betul Pak Wamen, saya dengan Pak Daruri berdua. Waktu itu berdua sama satu Pak Tea Khalid ya. Pak Daruri, Pak Bambang, sama Pak Bambang pergi ke Kalimantan Tengah. Merespon apa yang terjadi, yaitu hutan yang dipertahankan oleh masyarakat adat untuk tetap ada dan lestari. Karena di situ ada pohon-pohon yang usianya ratusan tahun, yang diantaranya pohon sonokeling. Kemudian ada pembabatan yang dilakukan oleh yang memiliki izin nomor SK1 1 PKH PMPN tahun 2019. Luas yang dimohonnya 19.091 hektar, dan yang diberi izinnya 11.956 hektar. Pada waktu itu kita menginginkan agar hutannya tetap dipertahankan. Karena perusahaan ini sudah merupakan perusahaan raksasa yang menguasai beberapa wilayah areal perkebunan sawit di Kalimantan Tengah. Walaupun memang keinginannya masih sangat tinggi, ingin menguasai ratusan ribu hektar. Nah, apa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terhadap keinginan warga tersebut? Karena bagaimanapun warga di sana sudah hidup lebih dulu dibanding perusahaan. Bahkan kita harus punya rasa malu sebenarnya, warga mempertahankan habitat lingkungan hidupnya demi kelangsungan anak cucunya, sedangkan kita memberikan izin pada yang lain. Habis itu setelah diberikan izin, ditambah izinnya. Luasannya. Nah, ini kan harus menjadi fokus kita utama. Di mana sih letak keberpihakan kita pada penduduk lokal? Kalau kita bicara di mana keberpihakan kita pada kaum pribumi, saya kalau ngomong pribumi, yang disebut pribumi itu adalah orang yang tinggal di habitat itu selama turun-temurun dan hidup dari arealnya tanpa menebang pohon, tanpa merusak hutan, tapi dia hidup sejahtera dan bahagia. Kemudian ketika dibabat, pasti akan ada problem. Bahkan sebelumnya kan ada dramatisasi. Ada penangkapan tokoh adat dan sejenisnya, dan itu menjadi perhatian kita sehingga kita pergi ke Kalimantan Tengah. Nah sehingga ini menjadi fokus kita agar tidak terjadi lagi di tempat lain. Untuk itu saya mohon pada Pak Ketua, bisa enggak ini masuk dalam kesimpulan kita menjadi titik fokus sorutan kita untuk dilakukan pengkajian secara mendalam terhadap problem yang dihadapi oleh masyarakat adat dan semakin kuatnya cengkraman korporasi terhadap berbagai kebijakan yang terjadi, khususnya pemberian izin. Walaupun di sini izinnya adalah izin hutan produksi. Nah, saya kalau lahan penggantinya di mana? Kalau ini hutan produksi. Baik, saya ke Pak Wamen kan lebih memahami perjalanan kita yang di Kalimantan Tengah. Kalau ada problem di tingkat daerah, sampaikan problemnya apa.
gitu kan. Kalau ada problem di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampaikan problemnya apa. Karena saya ini menginginkan setiap kunjungan saya itu melahirkan sesuatu, kemudian terbuka. Karena kalau tidak melahirkan sesuatu terbuka, apalagi berangkatnya cuma berdua, Pak, bertiga sama Bapak, itu melahirkan interpretasi. Saya dengan Pak Daruri pergi ke Kalteng, ketemu dengan orang yang punya kuasa wilayah perkebunan, kemudian sampai sekarang masalahnya nggak kelar-kelar. Nah, ada apa nih? Pasti begitu. Pak Daruri sampai pegang-pegang rambut, ngitung jumlah rambutnya berapa. Nah, ini menurut saya tegasin saja oleh Bapak, dan saya minta ke Pak Ketua dimasukin aja di kesimpulan agar menjadi perhatian bagi kita semua. Terus yang kedua, saya ingin penegasan Ibu lagi, sekali lagi, mohon setelah nanti RDP, Kementerian Lingkungan Hidup mengumumkan deh berapa kerugian dari kawasan sawit ilegal. Negara dirugikan, tidak bayar PBB, tidak bayar pajak penjualan. Terus yang paling menarik adalah hasil sawit ilegal ini kan berarti diekspor, Bu. Nah, ini kalau diekspor berarti kan ada yang belinya. Kalau ada yang belinya berarti kan ada pabriknya. Nah, pertanyaannya, ini ada pabrik mengelola sawit ilegal. Kok pabriknya bisa berdiri? Izin pabriknya dari mana? Gitu loh. Izin pabriknya dari mana? Ini juga aneh lagi kan? Kan nggak mungkin hasil produksi sawit yang ratusan ribu hektar itu kan tidak dijual dan tidak dikelola oleh pabriknya. Pasti ada pabriknya. Kan itu tinggal diurai saja. Menurut saya sawit ilegal ini persoalan mudah. Mudah banget. Saya pikir orang biasa pun bisa mengungkapnya. Tapi kayaknya sulit mengungkapkannya, ini kayaknya ini yang paling penting. Persoalan mudah yang gampang mengungkap tapi sulit mengungkapkannya. Untuk itu jangan ragu untuk mengungkapkan deh, untuk kebaikan bangsa ini, agar rakyat kita bisa dapat minyak yang murah dari tanah airnya sendiri. Terima kasih. Izin Bu Menteri, saya izin menjawab. Jadi sebetulnya tahun lalu sudah kita ambil langkah, karena permohonan mereka kan minta hutan adat. Jadi saya dulu menawarkan transisi sebetulnya untuk diberikan dulu hutan desa yang dikelola oleh masyarakat adat. Kalau itu prosesnya dulu sangat cepat, Pak, sebulan bisa keluar. Nah, waktu itu kesepakatan rapat setuju semua, termasuk Effendi Buing dan teman-temannya ya, menyepakati itu. Entah setelah itu, sehari setelah itu tiba-tiba Pak Effendi Buing dan teman-temannya WA menolak opsi itu, sehingga tetap ingin hutan adat. Dan ada lagi alasan Pak Bupati terus terang barusan ini, batas desa Genipan itu belum jelas, masih konflik antar desa. Nah, saya bilang nih Pak Dirjen, udahlah, kita kan tidak mesti luas hutan adatnya itu sama dengan seluruh luas desa kan. Kita delineasi aja berapa hektar gitu. Dan itu saya kira langkah yang bisa dipercepat, Pak. Baik, kan berarti kan tidak dilanjutkan penebangan, Ya. Cleaning terhadap areal yang sisa tinggal 7.000 hektar lagi, Yang 8.000 hektar lagi kan. Nah, kemudian dari yang 11 sudah diberikan izin tuh tanah penggantinya di mana? Nah, kalau ini mungkin Pak Dirjen PKTL nih yang jawab nih. Kami nanti cek dulu Pak Wamen, ini ya lokasinya. Desanya kan batas desanya juga belum ini Pak Wamen. Jadi gini aja lah singkatnya, itu masih ilegal gitu aja. Capek saya muter-muter dari tadi. Kalau ditanya belum siap data, belum siap data, belum siap data. Mau jadi apa ini Waker? Ampun Tuhan. Ya silakan. Kan mekanismenya tidak dulu dilepas kalau sebelum ada tanah pengganti. Kan tanah penggantinya ada, setelah itu dikeluarkan izin pelepasan. Nah, pertanyaan sekarang kok sudah dilepaskan tapi tanah penggantinya sampai sekarang nggak tahu di mana. Berarti kan negara hilang lagi nih 11.000 hektar. Kalau dihitung jumlah tegakan pohonnya, satu pohonnya berapa rupiah kali 11.000, dinikmati lagi hanya oleh orang per orang atau korporasi. Tapi kalau rakyat nebang satu pohon aja pidananya luar biasa. Saya ingin, ini kan satu kasus Bu, dan
menurut saya masih kecil, hanya 11.000 hektar. Mungkin banyak ribuan dan